Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar kalian di rumah? Tentu semuanya sehat bukan? Pastinya. Pastinya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam live streaming Sekolah Minggu Santo Petrus dan Paulus Paroki Dahor tentunya ya. Bagaimana teman-teman semuanya? Iya. Pasti semuanya happy bersama dengan kita. Tetap semangat ya. Semangat, Kak. Tetap semangat. Kakak hari ini bersama dengan Kakak Vero. Halo. Selamat Ada pagi. juga Kakak Epen. Hai Kandi. Ada juga Kakak Restu. Halo. Dan ada teman-teman kalian. Hai. Ada Ocha. Ada Milo. Halo teman-teman. Ada Bonita. Hai. Tentu makin rame. Pasti. Semoga mereka di rumah juga bisa bahagia seperti kita ya kakak. Pasti, Kakak. Amin. Nah adik-adik, siapkan Alkitab. Bersama-sama dengan kita nanti akan membaca Alkitab. Kita bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk semangat hari ini, mari kita nyanyi bersama-sama, ya? Siap. Oke. Ayo cepatlah, ayo jangan lambat. Ayo ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo cepatlah, ayo jangan lambat. Ayo ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo cepatlah, ayo jangan lambat. Ayo ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo cepatlah, ayo jangan lambat. Ayo ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Kiri dan kanan, goyang kiri dan kanan. Adik-adik semua, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kebahagiaan. Hari ini kami ingin bernyanyi, bercerita, dan berdoa. Berkatilah ibadah live streaming ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, agar dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai kehendak-Mu. Demi Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, mari kita baca Alkitab. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 1
ayat 39 sampai 56. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ, ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, kita masuk di dalam cerita singkat setelah kita mendengarkan Injil tadi. Adik-adik duduk yang manis ya, jangan lupa kalau bisa adik-adik ditemani oleh mama dan papa, karena biar lebih seru aja ceritanya ya. Kali ini kita akan mendengarkan kisah 3 karung beras, di mana kisah ini sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu perayaan Bunda Maria diangkat ke surga. Nah, judul daripada cerita ini adalah Kasih Ibu yang Murni. Adik-adik, sudah siap duduk yang manis bersama mama dan papa? Baiklah, ini adalah kisah yang amat mengharukan. Membacanya sungguh membuat hati terenyuh, dan mendengarkannya sungguh membuat hati bersedih. Inilah makanan utama bagi jiwa yang haus akan jauh kasih sayang. Tapi kakak yakin adik-adik penuh dengan kasih sayang mama papa ya, selamanya dan seterusnya ya pastinya. Ini adalah makanan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kisah ini adalah kisah nyata sebuah keluarga yang sangat miskin, yang memiliki seorang anak laki-laki. Ayahnya sudah lama meninggal sejak dia masih kecil. Tinggallah ia dan ibunya untuk sama-sama saling menopang dan saling membantu. Ibunya bersusah payah seorang diri membesarkan anaknya. Saat itu kampung tersebut belum memiliki listrik. Saat waktunya belajar atau membaca buku di malam hari, sang anak tersebut hanya diterangi oleh sinar lampu minyak. Sedangkan ibunya dengan penuh kasih sayang akan menemani anaknya belajar, dan jika ada waktu yang luang lagi, ibunya memakai untuk menjahit baju sang anak dan sang ibu sendiri. Nah, tanpa terasa saat itu memasuki musim gugur, sang anak juga mulai memasuki sekolah menengah atas. Tetapi justru saat itulah ibunya menderita penyakit rematik yang parah, sehingga tidak bisa lagi bekerja di sawah.
Dan saat setiap bulannya murid-murid yang bersekolah di sekolah kampung tersebut diharuskan membawa 30 kg beras untuk dibawakan ke kantin, di mana beras-beras tersebut akan diolah menjadi makanan untuk mereka makan di dalam satu sekolah tersebut pada saat jam istirahat siang dan sebelum pulang ke rumah mereka. Nah, sang anak sangat mengerti bahwa ibunya tidak mungkin bisa memberikan 30 kg beras tersebut. Dan kemudian berkatalah ia kepada ibunya, "Bu, saya mau berhenti sekolah dan membantu ibu bekerja di sawah." Ibunya mengelus kepala anaknya dan berkata, "Kamu memiliki niat seperti itu, ibu sudah sangat senang. Tetapi kamu harus tetap sekolah, nak. Jangan khawatir, kalau ibu sudah melahirkan kamu, ibu pasti bisa merawat dan menjaga kamu. Cepatlah pergi mendaftar. Segeralah mendaftarkan ke sekolahan. Biar nanti berasnya ibu yang akan bawa ke sana." Karena sang anak tetap bersikeras tidak mau mendaftarkan ke sekolah dan ingin membantu ibunya di sawah, mengingat ibunya sekarang sedang sakit-sakitan, akhirnya ibunya marah kepada anaknya dan sedikit berkata keras kepada anaknya. Di situ anak tersebut sangat kaget karena tidak pernah ibunya berkata kasar atau berkata keras kepada dia. Akhirnya sang anak pergi juga ke sekolah. Sang ibu terus berpikir dan merenung dan sangat menyesal karena telah membentak anaknya. Sambil berlalu anaknya pergi, dia membayangkan anaknya akan bersekolah di tempat yang jauh. Tak berapa lama, dengan terpincang-pincang dan napas tergesa-gesa, ibunya datang ke kantin sekolah dan menurunkan sekantong beras dari bahunya. Pengawas yang bertanggung jawab menimbang beras dan membuka kantongnya dan mengambil segenggam beras, lalu menimbang dan berkata, Kalian para wali murid selalu suka mengambil keuntungan kecil. Kalian lihat ya, di sini isinya campuran beras dan gabah. Jadi kalian kira kantin saya ini tempat penampungan beras campuran? Sang ibu ini pun malu dan berkali-kali meminta maaf kepada sang ibu pengawas tersebut. Awal bulan berikutnya, ibu memikul sekantong beras dan masuk ke dalam kantin. Ibu pengawas seperti biasanya mengambil sekantong beras dari kantong tersebut dan melihat, masih dengan alis yang mengerut, dan berkata, "Masih dengan beras yang sama." Pengawas itu berpikir, apakah kemarin itu dia belum berpesan dengan ibu ini? Dan kemudian berkata lagi, "Tak peduli beras apapun yang ibu berikan kepada kami, akan tetapi jenisnya harus dipisah. Jangan dicampur bersama. Kalau tidak, maka beras yang dimasak tidak bisa matang sempurna. Selanjutnya, kalau begini lagi, maka saya tidak bisa menerimanya." Sang ibu sedih, takut dan berkata, "Ibu pengawas, beras di rumah kami semuanya seperti ini. Jadi bagaimana?" Pengawas itu pun tidak mau tahu dan berkata, "Ibu punya berapa hektar tanah sehingga bisa menanam bermacam-macam jenis beras?" Menerima pertanyaan seperti itu,
sang ibu tersebut akhirnya tidak berani berkata apa-apa lagi. Tibalah awal bulan ketiga. Sang ibu datang kembali ke sekolah. Sang pengawas kembali marah besar dan berkata-kata kasar dengan kata, "Hai, kamu sebagai mama, kenapa begitu keras kepala? Kenapa masih tetap membawa beras yang sama? Bawa pulang saja berasmu itu. Sana, bawa pulang." Dengan berlinang air mata, sang ibu pun berlutut di depan pengawas tersebut dan berkata, "Maafkan saya, Bu. Sebenarnya beras ini saya dapat dari mengemis. Maafkan saya, Bu. Beras ini saya dapat dari mengemis. Maafkan, Bu." Setelah mendengar kata sang ibu, pengawas itu kaget dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sang ibu tersebut akhirnya duduk di atas lantai, menggulung celananya dan memperlihatkan kakinya yang sudah mengeras dan membengkak. Sang ibu tersebut menghapus air mata dan berkata, "Saya menderita rematik stadium terakhir. Bahkan untuk berjalan pun susah. Apalagi untuk bercocok tanam. Anak saya sangat mengerti dengan kondisiku dan mau berhenti sekolah untuk membantu saya bekerja di sawah. Tetapi saya melarang dan menyuruhnya bersekolah lagi. Memang selama ini sang ibu dan sang anak tidak pernah memberitahu sanak saudaranya yang ada di kampung sebelah. Mereka takut melukai harga diri anaknya. Setiap hari, pagi-pagi buta, dengan kantong kosong dan bantuan tongkat, pergi ke kampung sebelah untuk mengemis. Sampai hari sudah gelap, pelan-pelan kembali ke kampung sendiri. Sampai pada awal bulan semua beras yang terkumpul diserahkan ke sekolah. Pada saat sang ibu bercerita secara tidak sadar, air mata pengawas itu pun mulai mengalir. Kemudian mengangkat ibu tersebut dari lantai dan berkata, "Ibu, sekarang saya akan melapor kepada kepala sekolah supaya bisa diberikan sumbangan untuk keluarga ibu ya. Ayo, mari ibu, kita sama-sama ke kantor kepala sekolah." Sang ibu buru-buru menolak dan berkata, "Jangan. Kalau anakku tahu ibunya pergi mengemis untuk bersekolah untuk biaya dia sekolah, maka itu akan menghancurkan harga dirinya dan itu akan mengganggu sekolahnya. Saya sangat terharu, Bu, dengan kebaikan hati ibu pengawas. Tetapi tolong ya ibu, bisa menjaga rahasia ini. Tolong ibu." Akhirnya masalah ini diketahui juga oleh kepala sekolah. Secara diam-diam kepala sekolah membebaskan biaya sekolah dan biaya hidup tersebut selama 3 tahun. Jadi adik-adik, sang anak mendapat pembebasan biaya sekolah dan juga biaya hidup selama 3 tahun selama si anak bersekolah di sekolah itu ya. Setelah 3 tahun kemudian, sang anak tersebut lulus dan masuk ke perguruan tinggi
dengan nilai dan poin yang sangat tinggi dan dia mendapat ranking di sekolah tersebut. Nah, tibalah hari perpisahan sekolah. Kepala sekolah sengaja mengundang ibu dari anak itu dan duduk di tempat yang telah disediakan di tempat utama. Ibu ini merasa aneh. Begitu banyak murid yang mendapat nilai tinggi, tetapi mengapa hanya ibu ini yang diundang, yang mendapat tempat duduk spesial? Yang lebih aneh lagi, di sana, di atas panggung, kok masih ada ya 3 kantong beras yang ibu itu pernah bawa. Ibunya bingung. Nah, tibalah acara untuk menceritakan pengalaman murid-murid selama bersekolah di sana. Pengawas sekolah tersebut akhirnya maju ke depan dan menceritakan kisah sang ibu ini yang mengemis beras demi anaknya bersekolah. Dia ceritakan dari awal, pertengahan, sampai anak ini lulus dan menjadi juara. Kepala sekolah pun menunjukkan 3 kantong beras itu dengan penuh haru dan berkata, "Inilah sang ibu dalam cerita tadi," sambil menunjuk kepada si ibu yang mengemis beras. Dan kemudian kepala sekolah mempersilahkan ibu tersebut untuk naik ke atas panggung. Anak dari sang ibu tersebut dengan ragu-ragu melihat ke belakang dan melihat gurunya menuntun ibu melihat ke belakang, dan juga melihat gurunya menuntun ibunya berjalan ke atas mimbar. Si anak tadi ya melihat si ibunya menuntun ibunya berjalan ke atas mimbar. Sang ibu dan sang anak pun saling bertatapan. Pandangan ibu yang hangat dan lembut kepada anaknya, begitu pula sebaliknya sang anak kepada ibunya. Akhirnya sang anak pun memeluk dan merangkul erat ibunya dan berkata, "Oh ibuku." Nah, inti cerita di sini kakak ingin mengatakan bahwa kasih ibu sepanjang masa, sepanjang zaman, dan sepanjang kenangan. Kapanpun dan dimanapun kalian berada, pasti kalian akan ingat kasih ibu. Karena kasih ibu sepanjang masa, sepanjang banget zaman, dan sepanjang kenangan. Inilah kasih seorang ibu yang terus dan terus memberikan kepada anaknya tanpa mengharap kembali dari sang anak. Baiklah adik-adik, mulai sekarang kakak ingin mengingatkan kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Mulai dari sekarang, adik-adik boleh berkata setiap saat, kapanpun jika ketemu mama, berkatalah kepada mama dengan satu kalimat, "Terima kasih ibu, terima kasih mama, aku mencintaimu, aku mengasihimu selamanya." Nah, sekarang bisa nggak adik-adik sebut berkata seperti itu di depan mama? Sekarang yuk dicoba, ayo katakan, "Terima kasih mama, terima kasih ibu, aku mencintaimu, aku mengasihimu selamanya." Ayo sekarang diucapkan sama mamanya ya. Betul, bagus, adik-adik pintar semuanya ya. Nah, jangan lupa, bukan hari ini aja ya mengucapkannya, tetapi setiap saat. Sampai adik-adik umur panjang masih sama mama, sama papa, ucapkan itu selalu kepada kedua orang tua kalian ya. Baiklah, sampai jumpa. Kita akan kembali lagi ke acara selanjutnya. Bye-bye.
adik-adik, mari kita sama-sama berdoa umat ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagi Sri Paus, para uskup, para imam, para biarawan dan biarawati, ya Bapa, berkatilah mereka, dampingilah mereka di dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab pelayanan, agar mereka senantiasa selalu setia dan tekun untuk menjalankan perintah-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, berkatilah para pemimpin negara kami. Semoga mereka senantiasa dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur, bijaksana, arif, dan memberikan kebebasan untuk kami anak-anak-Mu memuji dan memuliakan nama-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua, ya Bapa, berkatilah orang tua kami. Semoga mereka selalu setia mendidik dan membesarkan anak-anak mereka dengan penuh cinta kasih sayang seturut dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang sakit, para dokter dan suster di rumah sakit, ya Bapa, berkatilah orang-orang sakit, di mana pada masa pandemi ini begitu banyak orang yang menderita sakit penyakit. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan, ketabahan, kesabaran, memberkati para dokter, suster, obat-obatan, semua yang mereka gunakan, agar mereka memperoleh kesembuhan. Ya Bapa, mereka sangat merindukan uluran tangan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang ada di tempat ini, ya Bapa, berkatilah kami, kuatkanlah iman harap percaya kami, berilah kami semua kesehatan, kemampuan, dan semangat untuk terus melayani anak-anak sekolah minggu dimanapun kami berada. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para rasul-Nya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sekarang kita tiba di acara yang adik-adik paling tunggu dalam acara BIA ini, yaitu apa? Kreativitas. Kali ini kreativitasnya sangat mudah, yang bisa mengisi waktu adik-adik selama masa pandemi ini. Tentu adik-adik mengalami sedikit kebosanan mungkin. Ini bisa membuat adik-adik lebih ceria, lebih bersemangat tentunya ya pastinya. Untuk adik-adik yang belum sekolah, ini kakak-kakak akan memberi tugas, memberi kreativitas, yaitu hanya merekam doa Salam Maria. Doa Salam Maria. Jadi untuk adik-adik yang belum sekolah sampai TK kecil itu hanya menghafalkan doa Salam Maria, kemudian minta papa, mama, atau kakak untuk merekam ya. Untuk merekam nanti kirim ke FB BIA atau kirim ke ketua lingkungan masing-masing atau ke kakak-kakak BIA di lingkungan masing-masing ya. Nah, sedangkan untuk adik-adik yang mulai dari TK besar sampai kelas 2 SD, kakak akan memberikan satu gambar Bunda Maria, di mana gambar itu hanya adik-adik warnai saja ya. Di situ gambar Bunda Maria
sesuai dengan tema kita, yaitu tema perayaan Bunda Maria diangkat ke surga. Jadi nanti adik-adik akan mendapat gambarnya dari lingkungan kring masing-masing, atau bisa minta ke kakak-kakak Bia di lingkungan masing-masing ya. Nah, sedangkan untuk adik-adik yang kelas 3 hingga kelas 6 SD boleh menghafalkan ayat emas yang diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 42. Injil Lukas pasal 1 ayat 42. Kakak ulang sekali lagi ya. Diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 42 dengan bunyi, lalu berserulah dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Hafalin itu ya adik-adik. Nanti bisa dikirimkan ke FB Bia, atau jika susah kirim aja ke ketua lingkungan masing-masing atau ke kakak-kakak Bia di lingkungan ya. Baiklah, kita lanjutkan ke acara selanjutnya. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah tiba di penghujung acara. Kita mengakhiri acara Bia ini, tentunya kita nanti akan menerima berkat dari Romo. Baiklah adik-adik, kita akan doa penutup. Mari kita berdoa bersama. Kita awali dengan tanda kemenangan kita, yaitu tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa penyertaan-Mu pada pagi hari ini, hingga kami bisa bersama-sama berkumpul, memuji, memuliakan Engkau, serta mendengarkan firman. Bapa di dalam surga, biarlah apa yang kami boleh terima hari ini, sekiranya boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami boleh menjadi berkat untuk teman-teman, orang tua, kakak adik, dan semua yang ada di sekitar kita. Bapa di surga, kami akan pulang, kami akan berpisah di dalam live streaming ini. Bapa, Engkau jaga kami semua, terutama Engkau tetap menjaga kesehatan kami, terutama di dalam masa pandemi ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini di dalam acara Bia live streaming, kita akan menerima berkat dari Romo kita tercinta. Baik Romo, silahkan. Adik-adik, marilah sekarang kita mohon berkat Tuhan. Kita siapkan diri kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik yang di rumah serta kita semua senantiasa dibimbing, diberkati, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Nah adik-adik, sekian acara kita sampai di tempat ini dulu ya. Nanti kita ketemu di minggu depan lagi. Tetapi adik-adik di rumah, jangan keluar kalau tidak perlu. Betul. Bila keluar, jangan lupa memakai masker, Kakak Vero. Betul, Ya, Kakak. jaga kesehatan, cucilah tangan setiap waktu. Memegang sesuatu harus dibersihkan. Semuanya kita harus lakukan dalam kehidupan kita, bukan masa pandemi saja, tetapi selanjutnya dan seterusnya. Betul. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semua. Sampai jumpa. Bye.